Bab 991 Lalat yang mengganggu. Suara itu menyebar ke seluruh gua di Pulau Peri, dan awan gelap menutupi matahari pagi. Mata Gu Qingcheng merah padam, dan dia berdiri di atas awan dan melihat ke bawah. Rambutnya berkibar liar, wajahnya berantakan, dan dia tidak lagi feminin dan tampan seperti sebelumnya. Matanya penuh dengan kekejaman, dan kekuatannya yang mengerikan menyelimuti dunia. Gua dan istana di tanah mulai retak, dan bumi berguncang. Orang suci itu marah dan semua kehidupan hancur. Para pelayan berada dalam kekacauan, dan binatang peri berhamburan dalam kepanikan, seolah-olah dunia hancur. Riak muncul di langit. Dua sosok cantik muncul dan berteriak. Gu Qingcheng. Gu Qingcheng menyipitkan matanya sedikit, dan mendengus dingin setelah melihat siapa yang datang. Jadi seseorang membantuku. Tidak heran kamu berani memperlakukanku seperti ini. Bai Piao Piao, jika kamu berpikir bahwa dengan bantuan Su Jie, kamu dapat membuatku takut, maka kamu terlalu kecil. Hari ini, jika kamu tidak memberiku penjelasan, keluarga Guku tidak akan pernah berhenti. Meskipun dia tampak malu dan gaun mewahnya sudah compang camping, Gu Qingcheng meledak dengan kekejaman yang luar biasa, benar-benar merobek wajahnya, dan matanya penuh dengan kekejaman, yang membuat orang merasa takut sekilas. Orang suci kuno ini yang menderita penghinaan besar bersumpah untuk mendapatkan kembali wajahnya. Tetapi tatapan itu, pada saat ini, tercermin di mata Bai Piao Piao dan Su Jie, tidak mengejutkan gelombang apapun. Kedua wanita itu saling memandang dengan tenang, dan ada sedikit tawa di mata mereka. Jika dulu, melihat kemarahan yang menggelegar seperti ini, mereka mungkin masih sedikit takut, tetapi kultivasi Yi Feng saat ini begitu kuat sehingga jika dia benar-benar mulai bertarung, Gu Qingcheng harus minum sepanci. Melihat kekuatan Gu Qingcheng meningkat, sepertinya dia tidak akan pernah menyerah. Su Jie tidak punya pilihan selain melangkah maju dan berbicara dengan tegas dari ketinggian. Gu Qingcheng, aku menyarankanmu untuk pergi sekarang, jika tidak, akan terlambat untuk menyesal. Gu Qingcheng tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Su Jie, jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Orang suci ini pernah dipermalukan oleh Bai Piao Piao sebelumnya, dan terperangkap selama 7 hari di formasi 7 mutlak gurun besar. Jika masalah ini menjadi tidak terkendali, kau sendiri tidak akan mampu menahan amarah keluarga Guku. Aku memberimu 3 poin wajah pada hari-hari biasa, tetapi jika kau masih tidak tahu apa yang baik untukmu di hadapan amarah orang suci ini hari ini, bisakah kau menanggung akibatnya? Hah! Kata-kata Gu Qingcheng masih sangat arogan, bahkan sedikit arogan, dengan hanya penghinaannya sendiri dalam kata-katanya, tidak pernah menyebutkan kesombongan dan pelecehannya di masa lalu, standar ganda yang ekstrim, dan dia benar-benar berbeda dari orang yang elegan dan berkelas yang dia pura-pura di masa lalu. Pada saat ini, Gu Qingcheng benar-benar merobek sikap penyamarannya. Mata Su Jie menunjukkan ketidakberdayaan, tahu bahwa dia tidak dapat membujuk seorang pemuda dari klan kuno seperti itu. Dia melirik Bai Piao Piao dan mengirimkan suaranya dengan kesadaran spiritualnya. Kamu pergi dan bujuk dia, lebih baik berhenti di sini. Bai Piao Piao mengerti dan berbicara demi situasi keseluruhan. Gu Qingcheng, masalah ini semua karena aku. Jika kamu masih tidak puas, aku bersedia meminta maaf kepadamu suatu hari nanti. Bagaimana menurutmu? Permintaan maaf orang suci itu sudah merupakan pengakuan yang hebat. Bai Piao Piao dapat mengatakan ini dan memberi Gu Qingcheng cukup wajah. Gu Qingcheng, bagaimanapun, menunjukkan senyum bijak yang melihat semuanya, dan menjadi semakin kuat dan mendominasi. Kamu jalang. Aku sangat toleran padamu dan telah memberinya kelembutan yang diimpikan orang lain, tetapi kamu membantu pemborosan. Kamu berpura-pura baik saat ini, hanya karena kamu takut aku akan membunuh pemborosan itu. Apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Omelan itu tajam dan ganas, dan tidak ada lagi sikap elegan yang pernah dimilikinya. Tatapan mata Su Jie jauh lebih dingin, dan bahkan Bai Piao Piao tampak serius. Kedua wanita itu saling memandang dan menyerah untuk membujuknya, tetapi sarkasme di mata mereka menjadi lebih kuat. Melihat kedua wanita itu terdiam, Gu Qingcheng tampak sombong, lebih mendominasi dan percaya diri. Apa? Kamu tidak berani menjawab setelah diungkap oleh orang suci ini? Orang suci ini mempelajari kebenaran melalui catur, dan strategi serta rencananya berada di luar dunia. Kamu berani memamerkan trikmu di depan orang suci ini, konyol. Bai Piao Piao mencibir dalam hatinya. Tuan muda dari keluarga kuno ini benar-benar narsis dan sombong. Dia terbiasa menindas yang lemah. Dia berpikir bahwa setiap orang di dunia harus memanjakannya dan menuruti keinginannya. Dia tidak tahu apa yang ada di luar dunia. Dia tidak takut Yi Feng akan mendapat masalah. Yi Feng bahkan dapat mengambil pedang kekuatan penuh Su Jie. Mudah untuk menghadapinya, Jenderal Su Jie yang kalah, bukan. Dia takut Yi Feng akan melakukan kesalahan dan membunuh master catur yang hebat ini, lalu membuat keributan besar tentang hal itu, menyebabkan masalah bagi Yi Feng. Bagaimana mungkin orang ini tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk? Bai Piao Piao telah sepenuhnya melihatnya sekarang. Kesombongan Gu Qingcheng tidak ada harapan. Melihat sesuatu akan terjadi, matanya penuh dengan ketidakberdayaan.
Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Su Jie terlalu malas untuk membujuknya lagi, dan menghela nafas kepada Bai Piao Piao. Lupakan saja, karena dia begitu percaya diri dan harus bersaing dengan Yi Feng, biarkan dia pergi. Terkadang, menderita sedikit kerugian bukanlah hal yang buruk. Kami telah melakukan yang terbaik. Suara kedua wanita itu tidak keras, tetapi Gu Qingcheng adalah orang suci, jadi dia bisa mendengar mereka dengan jelas. Melihat mereka tidak berdaya, berpura-pura serius. Gu Qingcheng tertawa marah, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Heh, menarik, sangat menarik. Aku, Gu Qingcheng, telah berkecimpung dalam berbagai bidang kehidupan selama ribuan tahun dan telah melihat banyak orang yang disebut jenius. Dalam hal bakat dan kultivasi, aku tidak pernah memperhatikan banyak dari mereka. Sungguh sia-sia, malah membuatmu begitu dikagumi, dan berpura-pura serius, seolah-olah dia benar-benar seorang master. Ini sangat menarik. Yi Feng, benar. Oke, biarkan kau lihat siapa yang akan menderita. Gu Qingcheng, dengan rambut acak-acakan, memiliki mata yang tajam dan suara yang ganas yang menyebar ke seluruh dunia. Yi Feng, keluarlah dan cepat mati. Raungan itu menembus seluruh gua dengan kekuatan Dao Agung, dan membuat binatang buas di sekitarnya gemetar ketakutan. Sebuah halaman di tanah. Yi Feng berjalan keluar dengan dua mata panda. Dia meragukan hidupnya dan memikirkannya tadi malam. Dia berguling-guling dan tidak bisa tidur sampai dini hari. Dia masih sedikit bingung saat ini. Meskipun dia telah berkultivasi, pekerjaan dan istirahat ikan asin jangka panjangnya telah menjadi rutinitas yang teratur. Itu tiba-tiba rusak, dan Yi Feng masih belum bisa terbiasa dengannya. Diganggu di pagi hari bahkan lebih menyedihkan. Dia melangkah keluar dari halaman kecil dengan linglung, dan matanya penuh dengan kesusahan, tetapi yang lebih jelas adalah jenis kesepian yang tak terlukiskan, seolah-olah tidak ada harapan dalam hidup. Dari kejauhan, dia tampak seperti pemuda yang linglung dan bingung, tanpa aura dan sikap apapun. Matanya lurus dan dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Sepertinya seseorang sedang mencarinya. Di mana orang itu? Lupakan saja, sepertinya itu tidak penting lagi. Dia tampak seperti orang tua yang jahat dengan wajah penuh keputusasaan. Menunduk melihat tatapan bingung itu, dan melihat mata ikan mati tergantung di wajahnya, yang bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya, Gu Qingcheng mencibir, dan penghinaan di matanya menjadi lebih kuat. Apakah ini hal semacam ini? Bisakah kamu membuat orang suci ini menderita? Aku pikir kamu terobsesi dengan hantu, dan kamu benar-benar ingin menipu orang suci ini dengan lelucon seperti itu, yang menggelikan. Saat dia berkata, mata Gu Qingcheng penuh dengan kemarahan, dan dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sombong sampai ekstrim. Untuk semut seperti itu, kamu membuat orang suci ini sangat malu. Kemarahan ini diredakan oleh hidupnya yang tidak berharga, yang juga merupakan toleransi yang besar dari orang suci ini. Begitu suara itu jatuh, Gu Qingcheng mengulurkan dua jari dengan tangan kanannya, dan pedang suci keluar dari kehampaan dan melesat pergi. Sebuah lambaian tangannya yang biasa saja merupakan senjata suci, dan latar belakang klan kuno terlihat jelas, tetapi gerakan biasa saja ini sama sekali tidak membuat Bai Piao Piao dan Su Jie gugup, tetapi hanya menghela nafas dengan iba. Gu Qingcheng ini benar-benar sombong dan bertindak begitu ceroboh. Di bawah tatapan diam kedua wanita itu, pedang suci itu melesat keluar seperti meteor, membuat suara dengungan yang mengerikan. Meskipun tidak sekuat milik Su Jie, itu juga menakjubkan. Melihat pedang itu terbang, Yi Feng bahkan lebih kesal. Dia bahkan menangkap pedang Su Jie. Bagaimana dia bisa peduli dengan bocah cantik itu? Dia tanpa sadar mengayunkannya ke depan. Sebuah tamparan diayunkan keluar, dan dalam sekejap mata, udara melonjak. Boom! Kekuatan yang mengerikan itu mengembun menjadi suatu bentuk, dan melesat langsung ke langit seperti angin kencang. Itu tampak seperti gelombang yang bergulung menjauh. Gelombang yang mengerikan itu hampir menutupi langit, dan pedang suci itu terbang seperti daun ke laut. Dalam sekejap mata, ia benar-benar tenggelam oleh gelombang pasang yang mengamuk, tanpa cahaya apapun, dan gelombang itu masih melonjak, tanpa niat untuk berhenti, bahkan Gu Qingcheng pun tertelan dalam sekejap. Raungan yang sangat melengking mengguncang gua. Bai Piao Piao dan Su Jie sangat terkejut hingga mereka berdiri kaku di udara, mata mereka yang jernih bergetar. Terlalu kuat. Gerakan santai ini sangat menakutkan. Bab 992 Kegembiraan dan kesedihan manusia tidaklah sama. Bai Piao Piao dan Su Jie sama-sama gemetar dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Yi Feng memiliki basis kultivasi yang baik, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Keduanya penuh kegembiraan dan mendarat di samping Yi Feng. Yi Feng, kamu sangat kuat. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu mengerikan. Kamu mengalahkan Gu Qingcheng dengan satu gerakan. Melihat kegembiraan kedua wanita itu, mereka seperti kipas kecil. Yi Feng hanya tercengang, tidak bersemangat sama sekali. Mengapa Gu Qingcheng begitu rapuh? Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi bagaimana dia bisa terbang? Menunduk melihat tangan kanannya, Yi Feng mendesah pelan. Hei, mendongak lagi, sosok yang jatuh ke dalam lubang itu malu, tetapi debu tidak dapat menutupi riasan tebalnya.
Itu memang anak laki-laki cantik yang memakai bedak. Mengalahkan orang yang disebut suci dengan satu gerakan, basis kultivasinya sangat mengerikan. Jika ada orang lain yang hadir, mereka mungkin akan tercengang. Bukan salah kedua wanita itu karena terlalu bersemangat. Masalah ini benar-benar agak keterlaluan. Yi Feng sama sekali tidak senang, tetapi menjadi semakin kesepian dan sengsara, seolah-olah dia telah sepenuhnya menyadari nasibnya dan tidak memiliki keinginan untuk hidup. Sukacita dan kesedihan orang-orang tidak terhubung, terutama pada saat ini. Biarkan kedua wanita itu mengaguminya. Dia hanya berdiri di sana tanpa berkata-kata, seolah-olah dia basah kuyup dalam air dingin, dan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Sialan, kultivasi orang suci itu dikonfirmasi, dan itu masih jenis pencuri sistem, karena kamu membuatku begitu kuat, mengapa kamu membiarkanku mencari kematian? Yi Feng berdiri di sana dengan linglung, dan merasa bahwa dunia sangat berisik. Mengapa? Dia sebenarnya adalah kultivasi orang suci, dan dia dapat mengalahkan bocah cantik itu dengan satu gerakan. Lelucon macam apa ini? Bagaimana kultivasi seperti ini bisa mati? Setelah berpikir keras semalaman, Yi Feng enggan menerimanya, dan dia juga memiliki secercah keberuntungan, berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Alhasil, bocah cantik ini tiba-tiba muncul dan memastikan semuanya. Dia adalah orang suci, tidak diragukan lagi di alam orang suci. Barbiki, tidak ada harapan dalam hidup. Yi Feng benar-benar terdiam, hatinya dingin. Melihat tatapan kesepian dan linglung, Bai Piao Piao dan Su Jie semakin mengaguminya, terutama Bai Piao Piao, yang matanya penuh bintang, hampir seperti fungal kecil. Itu benar, kultivasi Yi Feng sangat kuat. Dia telah mengambil pedang Su Jie sebelumnya, jadi wajar baginya untuk mengalahkan Gu Qingcheng sekarang. Jelas tidak ada yang perlu disyukuri. Seperti yang dikatakan Su Jie, pengejaran Yi Feng telah lama melampaui dunia sekuler. Dia benar-benar istimewa. Melihat Yi Feng begitu kuat, baru dan menggairahkan, jantung Bai Piao Piao berdetak lebih cepat dan lebih cepat, pandangannya digenggam erat, bahkan jika dia diam, dia merasa itu sangat istimewa, dingin dan membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Sampai, sebuah sosok di lubang yang dalam di kejauhan memanjat. Ada teriakan kejutan dan keraguan yang konstan, dan suara gemetar terdengar seperti orang gila. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ketiganya terbangun, dan melihat ke arah suara itu, rambut Gu Qingcheng acak-acakan, menatap mereka dengan cemburu. Beberapa mata bertemu. Wajah Gu Qingcheng berubah biru dan merah secara bergantian, seolah-olah dia telah menderita penghinaan besar, dan wajahnya yang ganas mulai berubah. Bajingan, bajingan, bagaimana kamu bisa menjadi orang suci? Orang suci ini telah terkenal selama ribuan tahun, dan tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Bai Piao Piao, kamu jalang, berani mengundang orang suci untuk bermain babi dan memakan harimau. Aku akan membiarkan kalian semua mati di sini. Kerabat kalian, pelayan kalian, siapapun yang berhubungan dengan kalian, semua harus membayar penghinaan ini. Niat membunuh yang mengerikan mulai menyebar, dan dahi Gu Qingcheng penuh dengan urat biru. Niat membunuh seperti itu sangat mengerikan, dan sama sekali tidak ada kepalsuan. Mata Su Jie serius, bukan karena dia takut dengan kekuatan pihak lain, tetapi karena situasi bertarung sampai mati. Masalah ini telah menjadi masalah besar. Bai Piao Piao dan Su Jie saling memandang dengan tenang, dengan wajah serius. Menghadapi klan kuno di belakang Gu Qingcheng, mereka tidak berani bersikap sombong. Tepat saat mereka bersiap untuk membahas cara menghadapinya, Yi Feng sudah melangkah maju. Teriakan arogan semacam ini tampaknya membawa harapan besar bagi Yi Feng. Melihat Gu Qingcheng meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dia hampir seperti orang gila. Dalam keadaan ini, dia akan selalu menggunakan beberapa kartu truf yang kuat, bukan? Tapi tolong jangan mengecewakan nama orang suci klan kuno lagi. Yi Feng melangkah maju dengan mantap, dengan beberapa bintang di matanya. Langkah ini tidak hanya mengejutkan Bai Piao Piao dan Su Jie, tetapi juga membuat Gu Qingcheng tampak sangat serius. Perlahan-lahan menjalankan kekuatan Taoisme, Gu Qingcheng menunjukkan ekspresi serius dan kejam yang langka. Bagus sekali, kamu benar-benar punya nyali. Selama ribuan tahun, orang suci ini tidak pernah menggunakan seluruh kekuatannya, juga tidak pernah dipaksa ke titik seperti itu, tetapi memicu niat membunuh orang suci ini adalah kemalangan terbesar dalam hidupmu. Buka matamu dan lihatlah, apa warisan dari klan kuno itu. Yi Feng mengangguk dengan serius, dengan lebih banyak harapan di matanya. Oke, aku akan melihat. Mata Gu Qingcheng bergetar ketika mendengarnya, dan dia mengutuk diam-diam bahwa dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kemudian, sajak dao meledak di sekujur tubuhnya, dan dia perlahan naik ke udara. Aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul. Aura yang mengerikan itu tiba-tiba menyebar, lautan awan melonjak, dan bumi bergemuruh. Wajah yang ganas itu masih menonjol dengan urat-urat biru. Saat tangannya terentang, mata feminin Gu Qingcheng meledak dengan cemerlang, seperti dewa. Bintang dan bidak catur, suara yang menembus langit dan bumi terdengar, dan udara dipadatkan dengan kekuatan dao agung,
berubah menjadi papan catur, dan bagian-bagian yang terhubung berubah menjadi bidak catur, seperti lautan bintang yang berkumpul, menerangi seluruh gua tanah suci. Bai Piao Piao tampak serius, dan mengedarkan kekuatan Dao di sekujur tubuhnya untuk melawan. Su Jie juga diam-diam menggenggam pedang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Orang ini memang sangat berbakat. Setelah bertahun-tahun mengabaikan kultivasinya, pemahamannya tentang cara bermain catur telah mencapai tingkat yang sedemikian rupa sehingga dia dapat memanggil kekuatan langit dan bumi. Bahkan aku mungkin tidak dapat menolaknya dengan mudah. Mendengar ini, Bai Piao Piao merasa semakin tertekan, tetapi melihat sosok kesepian di kejauhan, dia juga merasa gugup dan khawatir. Pada saat ini, dia benar-benar melihat Yi Feng tersenyum. Bai Piao Piao terkejut dan terkejut oleh kepercayaan diri yang stabil seperti Gunung Tai. Hal yang sama berlaku untuk Su Jie, yang benar-benar terkejut dan meletakkan tangannya. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan dahsyat seperti apa yang dapat mendukung kepercayaan diri seperti itu. Yi Feng memang bakat terpendam, dan keadaan pikiran ini benar-benar di luar jangkauan. Kedua wanita itu menyaksikan dengan kaget dan tidak berani bergerak lagi. Melihat bahwa kekuatan itu menyelimuti seluruh tanah suci, cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari yang terik di seluruh langit. Baik istana dan loteng, atau semua makhluk hidup, semuanya terintimidasi oleh kekuatan bidak catur hitam dan putih. Menunduk melihat semuanya, Gu Qingcheng penuh dengan kesombongan, dan menganggap sosok-sosok di tanah sebagai semut. Orang-orang bodoh, kau dan kedua wanita jalang itu, kubur mereka di sini. Aku akan membuat keluargamu dan semua orang yang berhubungan denganmu meratap dan menangis, dan bersatu kembali denganmu di neraka. Yi Feng akhirnya tersenyum dan berseru. Sangat kuat. Karena dia begitu kuat, dia juga harus bekerja sama dengan atmosfer dan menghadapinya sedikit lebih keras. Dia harus memaksa Gu Qingcheng untuk menggunakan semua kekuatannya. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan Yi Feng berpura-pura bersiap, mengangkat kelima jari tangan kanannya. Posturnya tampak biasa saja, dan Gu Qingcheng menunjukkan senyum kasihan di matanya, seolah-olah dia sedang melihat seorang anak, penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Apakah kamu menyerah pada dirimu sendiri? Selama orang suci ini serius, semua orang adalah semut. Ketika pukulan itu dilayangkan, senyum Gu Qingcheng membeku. Saat pukulan itu bergerak maju, ekspresi Gu Qingcheng terus berubah, dan dalam waktu singkat, wajahnya sudah pucat. Di matanya, setelah pukulan itu dilayangkan, tampak sebuah tinju raksasa yang membentang di langit dan bumi muncul pada saat yang sama, datang dari tanah. Di bawah kekuatan yang mengerikan itu, tampak langit akan berubah menjadi debu, dan matahari yang terik juga dengan gila menghindarinya. Wajah Gu Qingcheng menjadi pucat, dan bibirnya mulai bergetar. Sebelum dia bisa bereaksi, ledakan, papan catur menghilang seperti pohon mati dan kayu busuk, dan dunia menjadi jernih dan semuanya normal. Sosok yang gaduh itu tersapu oleh angin, seperti meteor yang jatuh, dan semua kekuatan menjadi tidak terlihat. Cahaya pagi jatuh ke bumi lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Matahari pagi terbit, dan langit cerah dan udara cerah. Satu pukulan, jalur catur yang dibentuk dengan memanggil kekuatan langit dan bumi seperti debu yang menghilang. Apakah ini benar-benar kekuatan yang dapat dimiliki oleh seorang suci? Bab 993 dunia akan berada dalam masalah besar. Satu pukulan dan semuanya menjadi sunyi. Bai Piao Piao dan Su Jie melihatnya dengan heran, benar-benar terkejut oleh pemandangan yang mengerikan itu. Butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali sadar, dan mereka masih ketakutan. Mereka takut pada kekuatan yang luar biasa dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat, dan mereka terdiam total. Yi Feng tertegun di tempat, lupa menarik tinjunya, dan senyum membeku di wajahnya. Melihat sosok yang masih bertahan, terbaring di lubang yang dalam seperti dia berada di ICU, sudut mulutnya mulai berkedut. Dia meninju bocah cantik itu, dan dia baru saja melakukannya. Apa-apaan ini? Dia hanya berpura-pura menyesuaikan diri dengan suasana, tetapi dia sudah pergi. Di mana warisan klan kuno, di mana kartu truf terkuat? Yi Feng tidak pernah menduganya. Dia pikir dia bisa memberi tekanan pada bocah cantik itu untuk membuatnya mengencangkan talinya dan bergerak, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia berpura-pura dikalahkan secara langsung. Pena warna yang sangat besar. Harapan yang telah lama terpendam lenyap begitu saja. Yi Feng semakin marah saat menatapnya, matanya penuh penyesalan. Dia menyingkirkan postur tubuhnya dan melangkah keluar, benar-benar marah. Namun, saat dia berdiri di tepi lubang sedalam beberapa kaki dan melihat ke atas, Gu Qingcheng sudah tidak dapat dikenali lagi, dengan beberapa gigi depannya hilang, matanya penuh ketakutan, dan dia tampak seperti anjing dengan mata yang hampir tidak bernapas. Di mana kesombongannya sebelumnya? Mata yang lemah itu sepenuhnya tertutup oleh rasa takut, dan saat sosok Yi Feng muncul di hadapannya, seolah-olah dia melihat keberadaan seperti iblis, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku adalah putra tertua dari keluarga Gu, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Melihat air mata keluar dari matanya, sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah seorang suci.
Melihatnya sekarang, dia tampak lebih seperti pengemis miskin, dan pikirannya seolah-olah dia telah mengalami kejutan yang mengerikan. Betapa sombongnya dia sebelumnya, betapa menyedihkannya dia sekarang. Melihat tatapan itu, efektivitas tempurnya hampir negatif, dan tidak ada palu untuk dilawan. Bai Piao Piao tidak bersimpati, yang semuanya adalah kesalahan Gu Qingcheng sendiri, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, dia juga merasa khawatir dan menatap Yi Feng dengan tenang. Yi Feng, keluarga Gu memang luar biasa. Su Jie jauh lebih langsung, mengangguk setuju dengan dingin. Ya, ada banyak monster tua yang tersembunyi di keluarga Gu. Jika kamu membunuh playboy ini, kamu pasti tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Bahkan jika kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kamu tidak akan mampu menahan gangguan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka berdua orang suci, masih ada celah besar antara dia dan monster tua itu. Bahkan kamu mungkin merasa sulit untuk menghadapi mereka. Bujukan itu terdengar satu demi satu, dan kedua wanita itu khawatir tentang Yi Feng. Yi Feng juga tampak berpikir, seolah-olah dia terpana dengan latar belakang ini. Setelah beberapa napas, dia merenung dan bertanya, nadanya sangat serius. Apakah keluarga Gumu benar-benar sehebat itu? Gu Qingcheng tertegun, dan raut wajah gembira muncul di wajahnya yang panik. Dia segera mengambil alih pembicaraan dan berbicara, hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Itu wajar. Keluarga Gu kita memiliki beberapa leluhur, dan orang suci biasa bahkan tidak layak membawa sepatu. Jika kau berani melakukan itu padaku. Sebelum dia selesai berbicara, Gu Qingcheng tertusuk oleh belati di depannya, hanya menyisakan raut wajah tidak percaya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap, perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya. Melihat ekspresi tegas Yi Feng, penglihatan Gu Qingcheng mulai kabur. Dia tidak pernah berpikir sampai kematiannya bahwa Yi Feng benar-benar berani membunuh. Dia telah menjadi sombong dan tidak bermoral sepanjang hidupnya. Untuk pertama kalinya, dia melihat bahaya masyarakat dan membayar harganya dengan nyawanya. Menyaksikan semua ini, Bai Piao Piao dan Su Jie juga terkejut dan serius. Yi Feng sangat bersih dan rapi. Tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, meskipun pendekatan Yi Feng agak sembrono, sepertinya dia tidak punya pilihan. Setidaknya, bagi pria berhati kuat ini, membunuh dan bertarung dengan tegas bukanlah hal yang aneh. Kedua wanita itu telah melihat banyak momen hidup dan mati, jadi tentu saja mereka tidak akan menoleh ke belakang. Ketika Yi Feng kembali, Bai Piao Piao berbicara dengan tegas. Yi Feng, karena ini adalah keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang terjadi di masa depan, kita akan menghadapinya bersama. Su Jie mengangguk dengan pedang di tangannya, matanya penuh dengan kebenaran. Itu benar, kita akan maju dan mundur bersama. Melihat kedua wanita itu dengan wajah serius dan tatapan tegas, hati Yi Feng berangsur-angsur menghangat. Dikatakan bahwa teman hidup dan mati adalah yang paling berharga, dan teman yang melewati kesulitan bersama tidak sulit ditemukan di dunia ini. Meskipun dia jarang membunuh orang, pria bermarga Gu ini terlalu terkutuk. Tidak apa-apa untuk memiliki niat membunuh terhadapnya, tetapi tidak masuk akal untuk mengancam kerabat dan teman-temannya. Terlebih lagi, keluarga di belakang keluarga Gu terdengar sangat mengagumkan, tetapi itu adalah sedotan penyelamat hidup Yi Feng berikutnya. Namun, kedua gadis ini tidak dapat dilibatkan. Alasan apa yang harus kutemukan untuk menyingkirkan Bai Piao Piao dan Su Jie? Tepat ketika Yi Feng sedang berpikir keras, Bai Piao Piao dan Su Jie tiba-tiba mengeluarkan slip geokomunikasi satu demi satu. Ketika indera spiritual mereka menyapu, kedua wanita cantik itu pucat, dan mata mereka penuh dengan kesungguhan ketika mereka saling memandang. Tanpa menunggu Yi Feng bertanya, Bai Piao Piao berusaha keras untuk berbicara, dengan tatapan yang sangat serius. Yi Feng, Asosiasi Tianxia telah mengirimkan perintah mendesak. Kita harus segera kembali. Bai Piao Piao ragu-ragu dan menjelaskan. Meskipun kamu telah mencapai kesuksesan besar, kamu harus menjaga dirimu sendiri dan berhati-hati dalam segala hal. Aku tidak ingin berpisah darimu, tetapi masalah ini menyangkut domain hitam dan membahayakan semua makhluk hidup. Sebagai orang suci, Suster Su dan aku tentu tidak punya pilihan selain melakukannya. Yi Feng, melihat tatapan ragu-ragu Bai Piao Piao, Yi Feng juga merasakan kekhawatiran yang kuat, dan hatinya lebih tergerak. Dia lebih peduli pada wanita ini. Dia mengangguk dengan serius dan mengucapkan selamat tinggal dengan murah hati. Nona Bai, Anda dan Nona Su juga harus menjaga diri sendiri. Saat kita bertemu lagi di masa mendatang, kita harus minum dan mengobrol dengan gembira. Dimanapun Anda berada, saya pasti akan pergi menemui Anda. Mata Bai Piao Piao berangsur-angsur menjadi berkabut ketika dia mendengar ini, dan keengganannya menjadi semakin kuat, tetapi dia masih menggigit bibirnya dan mengangguk, lalu dia membuka kekosongan dan menghilang bersama Su Jie dalam sekejap. Melihat sosok yang tergesa-gesa menghilang, Yi Feng juga menghela napas lega. Meskipun dia sedikit enggan, itu yang terbaik. Saya berharap ketika saya bertemu orang-orang dari keluarga Gu di masa depan, tidak akan ada lagi ngengat. Hatiku sangat lelah.
Hanya memikirkan kata-kata Bai Piao-Piao tadi, dan situasi bahwa mereka berdua pergi begitu mereka mengatakan akan pergi, Yi Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, seolah-olah bencana akan datang. Apa yang sebenarnya terjadi yang mengharuskan orang-orang suci pergi? Tampaknya akan ada bencana di dunia. Bahkan mungkin terkait dengan bencana yang dikatakan sistem. Kabut hitam yang menghubungkan berbagai wilayah tidak terbatas. Salah satu lembah terpencil tidak terlihat oleh matahari dan ditutupi oleh warna gelap murni. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, tulang-tulang putih, dan angin dingin, seolah-olah lebih mengerikan daripada dunia bawah yang legendaris. Tanah penuh dengan mayat dan sisa-sisa, menempel di kuburan. Tulang dan daging berangsur-angsur menghilang, dan darah merembes ke tanah hitam. Dilihat dari kualitas pakaian pada tulang-tulang itu, mereka semua adalah biksu manusia yang sangat kuat dan mulia ketika mereka masih hidup. Jejak napas sesekali yang tersisa juga sangat luar biasa. Dengan cara ini, tulang-tulang ini juga menjadi nutrisi, memelihara kuburan dalam kegelapan yang tak berujung, terus menyusut, dan vitalitas serta dagingnya tampak menghilang. Di sekitar, ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya dalam jubah hitam, secara mekanis membawa mayat dan mengambil pakaian yang tidak berguna dan rusak. Mereka adalah budak kematian dan pelayan terendah dari iblis. Meskipun begitu rendah hati, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya juga memancarkan napas yang kuat, melayang seperti hantu, dengan setia melayani kuburan untuk menyerap tulang, darah, dan keberuntungan. Jika seorang abadi biasa sampai pada hal ini, itu tidak akan berbeda dari seekor domba dalam sekawanan serigala. Semuanya sangat aneh. Bahkan di tempat yang disebut sebagai daerah terlarang kehidupan, tidak ada pemandangan yang mengerikan seperti itu. Suara kematian yang tidak diinginkan bergema, dan seorang jenius muda lainnya menghilang, hanya menyisakan pakaiannya untuk membuktikan bahwa dia telah hidup. Bau kematian yang membusuk ada di mana-mana, dan bahkan seorang suci tidak berani melangkah masuk tanpa izin. Langit dipenuhi kabut hitam, dan hanya makam yang terlihat terus memancarkan hantu yang menakutkan. 1, 2, 3, kabut hitam terus mengembun, dan makam-makam mulai bergetar satu demi satu. Suara serak terdengar, seolah-olah berasal dari zaman kuno, dan tampaknya bergema jauh di bawah tanah, begitu banyak perubahan yang membuat orang gemetar. Hehe, akhirnya bangun. Hari ini, akhirnya aku menunggunya. Sayang sekali kultivasiku belum pulih sepenuhnya. Aku tidak bisa menginjakkan kaki di berbagai domain. Sungguh sedikit menyiksa. Suara serak itu menjadi semakin jelas, dan kabut hitam melompat keluar dari makam dan mengembun menjadi beberapa sosok, dengan tinggi dan aura yang berbeda-beda, tetapi semuanya sangat kuat. Aura yang tersebar sendiri membuat para pelayan iblis berlutut. Beberapa sosok mengenakan jubah hitam, yang tampaknya telah dicuci oleh sungai waktu yang panjang. Aura pembunuhan bertahan di sekitar mereka. Dibandingkan dengan para orang suci, mereka hanyalah semut. Di antara beberapa bayangan hitam, yang terpendek adalah yang paling dihormati. Bayangan hitam ini mengembun menjadi bentuk, dan dengan satu kata, ia menekan beberapa iblis. Beraninya kau, jika bukan karena cara Raja Iblis yang mengguncang surga, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk melihat cahaya siang lagi? Kata-katamu sudah tidak sopan, dan jiwamu harus dihancurkan. Nama Raja Iblis terdengar, dan beberapa bayangan hitam membungkuk dalam penyerahan diri. Raja Iblis, mohon maafkan aku. Baru setelah bayangan pendek itu mengangguk acuh tak acuh, para iblis itu berani berdiri perlahan, dan sosok-sosok hantu itu muncul bersamaan, dengan rasa kagum di mata mereka, dan kata-kata pujian dan rasa hormat tak ada habisnya. Itu benar, jika bukan karena Raja Iblis, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun. Ya, selama ribuan tahun, Raja Iblis telah membuat pengaturan yang cermat, sehingga kita dapat menyimpan jiwa kita yang tersisa. Tahun ini, kita telah menyerap keberuntungan dan kultivasi dari para jenius manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menunggu hingga hari ini untuk bangun. Raja Iblis begitu baik kepada kita, kita tidak akan menolak bahkan jika kita mati. Kita tidak akan menolak bahkan jika kita mati. Klan Iblis pasti akan bangkit kembali. Di tengah kekaguman itu, beberapa iblis muncul satu demi satu. Ada kepala banteng raksasa, wajah setengah manusia dengan kerangka terjal, orang biasa yang tampak seperti seorang sarjana, dan pohon mati berbentuk manusia yang berakar di tanah. Ketika semua iblis berkumpul bersama untuk bersukacita, tiba-tiba kerangka pendek itu menemukan pecahan-pecahan mayat iblis itu. Sekilas, anggota tubuh yang patah dan puing-puing hampir tidak bisa dibedakan. Hanya bisa dinilai dari energi iblis yang tersisa bahwa itu memang klan iblis, dan bahkan orang yang terbangun seperti dia. Kerangka pendek itu perlahan melayang pergi, dan wajah setengah daging itu penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Bagaimana ini mungkin? Situasi aneh itu mengejutkan para iblis yang sedang menonton, dan mereka terus menimbulkan keraguan. Aneh sekali. Kita semua berada di bawah komando Raja Iblis, total 108 orang, dan telah ada selama-lamanya. Bagaimana mungkin kita tiba-tiba terkoyak oleh hidup dan mati? Ya, kita dianggap lebih kuat dalam kultivasi, tetapi kita baru saja terbangun. Dia benar-benar bangun pagi-pagi sekali dan hancur berkeping-keping.
Sungguh aneh. Mungkinkah dia dibangunkan secara paksa oleh para kultivator manusia jahat? Ini tidak mungkin. Manusia terlahir lemah dan telah menjadi makanan bagi klan iblis kita sejak zaman kuno. Tidak mungkin bagi mereka untuk melangkah ke wilayah hitam. Bahkan orang suci tidak dapat menahan kabut sihir. Keraguan itu menyebabkan keributan, dan semua iblis diselimuti keraguan. Tengkorak setengah itu mengerutkan kening, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan beberapa kabut hitam melonjak ke langit. Dalam beberapa napas, kerangka muncul di sekitar seperti gelombang hitam, menutupi sekeliling seperti air laut, menunggu di luar makam, tidak dapat melihat kamera sekilas, dan membungkus serempak dengan kesalehan yang besar. Tengkorak setengah itu berbicara dengan suara serak, dan kekuatannya sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Bab 994 Iblis yang menakutkan datang. Para kerangka berjubah hitam di barisan depan memberi hormat dengan cepat, rahang mereka terus bergetar, dan mereka mengeluarkan suara gemetar. Yang mulia, kami telah melayani di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan belum pernah melihat ini sebelumnya. Kami tidak tahu alasannya, tetapi, baru-baru ini sebuah formasi tampaknya tidak normal, seolah-olah seseorang telah melarikan diri. Saya harap Anda akan memaafkan saya, hanya ada satu formasi yang memiliki cacat, dan kami tidak berdaya. Sejumlah besar kerangka gemetar ketakutan dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Para iblis juga tampak serius ketika mereka mendengar ini, dan tidak terlalu menyalahkan mereka, seolah-olah kerangka yang melayani ini sama sekali tidak ada di mata mereka, dan kemampuan mereka yang terbatas bukanlah hal yang tidak terduga. Setelah merenung lama, setengah tengkorak itu berbicara dengan suara dingin. Sepertinya manusia telah menjadi sedikit lebih kuat dan bahkan dapat menerobos ke domain hitam. Ini sangat aneh. Saya ingin menyelidikinya sendiri. Sebagai salah satu dari sedikit iblis yang telah bangkit dan memulihkan kultivasi mereka, Half Skull memimpin, dengan tatapan menghina di matanya, seolah-olah manusia selalu menjadi makhluk yang lemah dan menyedihkan di matanya. Bahkan jika mereka bertemu dengan seorang suci, iblis akan menghancurkan mereka. Kali ini, jika bukan karena rencana besar iblis, dia tidak akan mau merendahkan diri untuk pergi. Begitu ini dikatakan, iblis lainnya juga bergema. Dalam hal ini, aku harus merepotkan Yang Mulia Tengkorak. Kita akan tinggal di domain hitam dan menunggu Raja Iblis menunjukkannya kepada kita. Selain bayangan iblis berkepala banteng yang besar, tatapan setia berbicara. Tunggu sebentar, aku sudah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki di dunia luar. Aku akan pergi bersamamu untuk mencari tahu. Itu terkait dengan tata letak Raja Iblis, dan tidak boleh ada kesalahan. Kata-kata yang hati-hati dan sosok yang tinggi sangat kontras, tetapi mereka juga mendapat gema dari orang banyak. Half Skull ragu-ragu untuk beberapa napas. Memikirkan rencana mengejutkan dari Master Iblis, dia dengan enggan menjawab. Baiklah, mari kita pergi bersama dan menangkap kedua orang suci itu untuk menginterogasi mereka dengan jelas. Begitu suara serak itu jatuh. Kedua iblis itu masing-masing menunjukkan kultivasi mereka, berubah menjadi dua sinar hitam, dan mengebor ke celah di angkasa. Aura yang mengerikan itu melangkah ke alam abadi Loyun, langsung menyebabkan seorang suci terkejut. Hanya merasakan dari kejauhan, dia dikejutkan oleh aura kematian dan ekspresinya serius. Benar saja, iblis telah bangkit. Dan auranya sangat kuat. Orang tua itu bergumam ngeri. Dia menerima perintah dari Asosiasi Tianxia beberapa hari yang lalu dan diperintahkan untuk memantau wilayah hitam. Tanpa diduga, kata-katanya menjadi kenyataan. Sebagai seorang senior di alam abadi Loyun, meskipun Dan Chenzi juga seorang suci, dia jauh dari iblis besar sejati dari klan iblis. Hanya dengan merasakan auranya, dia tahu betapa berbahayanya pengunjung itu. Bahkan jika dia takut, Dan Chenzi tetap tidak ragu-ragu demi umat manusia. Setelah memasuki kesadaran ilahi ke dalam slip geokomunikasi, dia segera membuka kekosongan dan mendekati aura yang menakutkan. Dia bersedia mengambil risiko besar untuk menghentikan kedua iblis itu terlebih dahulu. Tepat saat dia ingin menghentikan mereka, dia menemukan aura yang sangat kuat dari seorang suci, yang tampaknya adalah seorang senior, datang melintasi negeri dongeng. Dan Chenzi terkejut dan buru-buru mendekati orang suci itu. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Gu Taiyuan, leluhur keluarga Gu, yang telah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas ribuan tahun yang lalu, kepercayaan diri Dan Chenzi meningkat. Dia tidak peduli tentang hal lain dan buru-buru melangkah maju untuk berhenti dan memberi hormat. Salam, Senior Gu. Orang tua itu berambut putih dan berwajah seperti anak kecil, dan matanya marah. Ada apa? Dan Chenzi menjelaskan kebenaran dan meminta bantuan dengan segera. Senior, ada iblis yang turun hari ini. Aku ingin menghentikannya, tetapi kultivasiku dangkal dan aku tidak punya peluang untuk menang. Senior, kultivasimu sangat dalam. Jika kau bisa membantuku, aku akan mengalahkannya dalam satu gerakan dan memberikan kontribusi besar bagi umat manusia kita. Aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, indera spiritual Gu Taiyuan menyebar, matanya yang keruh sedikit bergetar, dan dia menjadi dingin dan melambaikan lengan bajunya. Benar saja, ada iblis yang turun. Namun, aku harus membayar pertumpahan darah, dan masalah ini sangat penting.
Selain itu, aku sudah tua dan aku khawatir aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Qingcheng, anak ajaib dari keluarga Gu, meninggal, dan balas dendam besar ini belum terbalaskan. Bagaimana dia bisa peduli dengan klan iblis? Bagaimanapun, Tian Xiaohui memiliki banyak orang, dan satu atau dua iblis tidak dapat menyebabkan gelombang besar. Selain itu, aura kedua iblis itu terlalu kuat, dan dia tidak yakin. Tidaklah bijaksana untuk memancing masalah. Gu Taiyuan telah hidup selama puluhan juta tahun, dan dia selalu melihat pro dan kontra secara menyeluruh. Dia sangat cerdik. Dia menolak segalanya dengan satu kata dan tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk berbicara. Hanya dengan melihatnya, dia merasakan tekanan besar dan tidak bisa bergerak. Ada juga bayangan berkepala banteng raksasa, dengan sosok tinggi setidaknya 10 kaki, tetapi sepasang mata menatapnya, seolah-olah dia melihat semua tentangnya dan siap menyerang. Sialan, monster ini sudah ada di depannya. Dan Chen Zi tiba-tiba terbangun, diam-diam mengutuk bahwa anjing tua dari keluarga Gu itu tidak tahu malu, tubuh dan pikirannya diselimuti rasa takut, tetapi dia tidak berniat mundur, dan dengan marah meledak dengan seluruh kekuatannya. Boom! Terdengar suara keras, dan kekuatan jalan yang luar biasa telah diserap sepenuhnya. Bahkan dan Chen Zi tidak ada lagi di sana, hanya sepotong pakaian yang berkibar tertiup angin, yang sangat disesalkan. Setengah tengkorak itu menggertakkan giginya karena bosan. Manusia masih sangat lemah. Minotaur itu tampak meremehkan. Dan aku sepertinya merasakan napas orang suci lain tadi, bagaimana mungkin itu menghilang dalam sekejap mata. Mata besar itu melihat ke sekeliling dunia, semuanya terlihat. Di antara puncak-puncak raksasa, Gu Taiyuan, yang bersembunyi di harta rahasia leluhur, berkeringat deras, dan tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Terlalu menakutkan. Napas dan kultivasi monster itu begitu mengerikan sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Puluhan juta tahun latihan keras seperti anak kecil di depan keberadaan seperti itu. Untungnya, kedua iblis itu tampaknya tidak memperhatikannya. Sebaliknya, setengah tengkorak itu melihat ke tanah dan bergumam dengan heran. Benar-benar tidak ada napas lagi. Hah! Sebenarnya ada pelayan iblis yang diam-diam mengalir keluar dari wilayah iblis. Minotaur mendengar suara itu dan melihat ke atas. Di luar hutan lebat, kerangka berjubah hitam berjalan dengan gembira, diikuti oleh beberapa makhluk aneh, menyanyikan balada yang tidak dapat dijelaskan. Guntur di hutan akan datang, dan guntur akan kembali gelombang di bar malam Larsen, semuanya tentang itu. Melihat posturnya, jelas bahwa dia telah tinggal di area manusia ini untuk waktu yang lama dan telah terinfeksi. Mengesampingkan penampilannya yang gila, dia bersedia untuk merosot dan bergaul dengan makhluk lain. Bagaimana dia masih bisa terlihat seperti pelayan iblis? Itu terlalu lancang. Tiba-tiba, si tengkorak setengah itu begitu marah hingga dia mengepalkan telapak tangannya yang terbuat dari tulang. Brengsek, beraninya seorang pelayan iblis kecil bersikap begitu sombong dan malas. Jika dia merusak tujuan besar sang penguasa iblis, dia akan disalahkan karena jiwanya hancur. Minotaur itu relatif tenang. Dia merasakan sesuatu yang aneh pada pandangan pertama dan pertama-tama menghiburnya dengan suara yang dalam. Menurutku masalah ini aneh. Aku tidak tahu bagaimana pelayan iblis ini menyelinap keluar dari wilayah iblis. Pergi dulu dan tangkap dia untuk bertanya. Kedua iblis itu saling memandang dan mengangguk, dan segera mencabik-cabik ruang, muncul di bumi dengan penuh aura pembunuh. Kedua iblis itu melipat tangan mereka, memancarkan kekuatan yang mengerikan, dan melotot padanya. Beraninya kau meninggalkan posmu tanpa izin. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu lari ke sini? Teriakan keras membuat langit dan bumi berubah warna. Tetapi kerangka berjubah itu bingung, dan anjing serta kelabang di belakangnya juga saling menatap. Beberapa orang bodoh itu menatap lama, semuanya dengan ekspresi seperti sedang melihat orang bodoh. Akhirnya, beruang besar itu menyusul, yang menopang batang pohon pinggir jalan dengan satu tangan, terengah-engah dan bertanya-tanya. Kakak, apakah mereka berdua teman barumu? Bab 995 menghancurkan kekosongan dengan satu jari. Kurasa tidak, saudara Gou benar. Lihat mereka, yang satu bukan manusia atau hantu, dan yang satunya lagi manusia berkepala banteng. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa berteman dengan kakak? Benar sekali, kakak adalah orang yang berbudi luhur. Bagaimana dia bisa mengenal penjahat yang datang untuk berteriak? Beberapa jubah hitam berbicara sendiri, menatap orang bodoh itu. Kerangka itu dikelilingi oleh beberapa makhluk aneh. Dia tampak menikmatinya. Dia sama sekali tidak menghiraukan kedua iblis itu, seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang pejalan kaki. Adegan itu sangat memalukan untuk sementara waktu. Yang mulia tengkorak dan iblis banteng adalah pemimpin para iblis. Kultivasi mereka sangat kuat. Mereka dikatakan sebagai penjahat. Kemarahan mereka langsung memuncak. Setengah tengkorak itu kuat dan pergi untuk mengintimidasi monster-monster itu. Beraninya kau, sebagai pelayan iblis, kau benar-benar bergaul dengan makhluk-makhluk rendahan dan melupakan identitas dan misimu. Kau akan mati hari ini. Sebelum kekuatannya terungkap, jubah hitam di depannya tiba-tiba mengangkat tudungnya. Itu benar-benar memperlihatkan kepala anjing.
Dia tidak hanya tidak takut sama sekali, dia bahkan menatap lurus ke arahku, dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Cek-cek, sekilas saja kau bisa tahu bahwa dia bukan temanku. Kakakku seperti kuda 1000 mil, ditakdirkan untuk tidak terkendali seperti angin. Orang ini setengah manusia dan setengah hantu, yang tidak murni. Dia seperti bagal, yang bukan kuda atau keledai. Mungkin dia bahkan seorang Kasim. Jubah hitam yang tersisa juga melepaskan jubah mereka, dan kelabang besar mengangguk berulang kali. Kakak kedua benar, ini hanya bajingan, bagaimana dia bisa mengenal keberadaan yang begitu keren seperti kakakku. Beruang besar juga mengangguk dengan bodoh. Oh, sepertinya dia memang terlalu rendah. Kata-kata yang memalukan itu tidak pernah berhenti, dan menjadi semakin parah. Yang Mulia Tengkorak sangat marah, dan dia mengesampingkan interogasi, dan sudah berniat untuk membunuh. Genggaman tulang itu mengeluarkan suara berderak, dan aura mematikan terus melekat. Iblis banteng itu tenang. Melihat penampilan beberapa makhluk aneh yang tidak bermoral, warna aneh perlahan muncul di mata lonceng tembaga besarnya. Kemudian dia melihat kerangka sombong yang tidak pernah melihatnya, dan merasa semakin aneh. Dia berbicara terlebih dahulu untuk membujuk. Yang Mulia Kerangka, tunggu sebentar. Menurutku orang-orang ini tidak benar. Pelayan iblis itu juga sedikit sombong dan aneh. Tampaknya berbeda dari pelayan iblis biasa. Apakah mungkin? Maksudku mungkin kerangka ini bukan dari alam iblis. Semuanya harus berdasarkan situasi keseluruhan. Lebih baik mencari tahu beberapa kata sebelum membuat keributan. Beberapa orang bodoh seperti Gouzi dan Lipan masih berkomentar dan tidak punya waktu untuk memperhatikan konspirasi yang begitu keras. Tetapi kerangka berwajah setengah sudah marah dan berteriak dengan suara yang dalam. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saya telah berkuasa selama puluhan juta tahun, dan saya tidak pernah dipermalukan seperti ini. Hari ini, begitu kata-kata itu keluar, kedua iblis itu berubah menjadi debu dalam sekejap dan menghilang dari dunia, seolah-olah mereka tidak pernah muncul, bahkan tanpa jejak yang tersisa. Gouzi menatap kerangka yang menunjuk jarinya dengan kagum. Kakak laki-laki itu perkasa. Kakak laki-laki itu tak terkalahkan. Kelabang dan beruang besar itu juga memiliki bintang di mata mereka, dan mereka bersorak dengan enggan. Kakak laki-laki itu tak terkalahkan. Kakak laki-laki itu tak terkalahkan. Tanpa diduga, kali ini, Lu Benwei tidak terlalu senang. Dia hanya sedikit kesal, seolah-olah dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dari mana datangnya kedua sampah ini? Mereka terus berteriak di siang bolong. Mereka tidak hanya tidak menemukan seorang gadis, tetapi mereka benar-benar mengalami hal-hal semacam ini. Sungguh mengecewakan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap anjing itu dengan serius. King, bukankah kau mengatakan bahwa orang-orang di sini berpikiran terbuka dan ada gadis-gadis cantik? Kenapa aku tidak bertemu dengan mereka untuk waktu yang lama, hanya mereka berdua? Kakak, orang-orang dari tim pupuk kandang mengatakan bahwa tempat ini memang sangat terbuka. Seharusnya kita datang ke tempat yang salah. Bagaimana kalau kita berjalan maju sedikit? Ao King mengusap kaki depannya dengan canggung. Beberapa bayangan bergumam seperti ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan mereka telah lama melupakan kedua iblis itu. Kedamaian dipulihkan antara langit dan bumi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu cepat berlalu. Puncak raksasa tidak jauh dari sana datang darinya. Gu Taiyuan, yang bersembunyi di senjata ajaib, sudah berkeringat dingin. Terutama ketika dia melihat adegan di mana jari itu menghancurkan kehampaan dan membunuh dua iblis dalam hitungan detik, lelaki tua itu hampir ketakutan konyol, dan matanya selebar mata iblis banteng. Astaga, untungnya, pendeta Tao Gu Taiyuan menutup mulutnya tepat waktu dan tidak berteriak. Tidak peduli dengan keringat dingin di pelipisnya, lelaki tua itu melihat ke kejauhan melalui celah di antara jari-jarinya, matanya yang keruh bergetar berulang kali, dan napasnya menjadi hati-hati. Dia melihatnya dengan jelas. Dua iblis sebelumnya pasti berada di level orang suci, dan sebagai iblis, tubuh mereka sangat kuat, dan orang suci biasa tidak memiliki peluang untuk menang. Keberadaan yang begitu menakutkan dibunuh dalam hitungan detik dengan satu jari, dan bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Wow, keberadaan macam apa yang kulihat, itu sangat kuat. Setidaknya, itu pasti berada di level orang suci sejati, dan itu pasti jenis orang suci bawaan yang mengolah jalan agung surga dan bumi. Gu Taiyuan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia beberapa kali lebih berhati-hati dari sebelumnya. Dia berpikir bahwa keberadaan level ini terlalu kuat. Sulit untuk membedakan antara teman dan musuh saat ini, jadi dia tidak boleh dengan mudah dihubungi. Cara terbaik adalah menunggu orang ini pergi. Untungnya, dia memiliki harta rahasia leluhurnya. Bahkan jika pihak lain memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia tidak akan pernah menemukan dirinya sendiri. Jika tidak, hidup dan mati tidak dapat diprediksi hari ini. Salah satu leluhur keluarga Gukuno sangat berhati-hati saat ini, seperti seorang anak laki-laki yang baru saja memasuki dunia luar, bersembunyi di kejauhan dengan pikiran yang bergejolak. Di tepi hutan lebat, beberapa tokoh masih berdiskusi dan membuat rencana untuk tujuan besar menemukan saudara perempuan itu. Tepat ketika semua orang meragukan kecerdasan Ao King.
Riak muncul di kehampaan, dan seorang pria parubaya yang tegak muncul secara misterius. Dia tampak bermartabat, tetapi dia tidak mengenakan pakaian apapun. Itu dan Chen Zi yang menghilang begitu saja sebelumnya. Tepat ketika dia dalam bahaya, sebuah kekuatan misterius menyelimutinya dan langsung menariknya ke ruang lain. Baru sekarang dia kembali ke pemandangan yang sudah dikenalnya. Dia tampak bingung, tetapi masih sangat takut di dalam hatinya. Dia dengan cepat menyebarkan kesadarannya dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak ada jejak klan iblis, tetapi ada beberapa makhluk aneh. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama, dan angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup. Swoosh! Kelabang besar itu menggosok kakinya dan mendesah penuh arti. Yah! Sepertinya informasi saudara kedua itu benar. Tempat ini memang lebih terbuka, dan keterbukaannya melebihi batas bawahku. Beberapa sosok konyol mengangguk berulang kali, mata mereka penuh emosi. Gelombang panas sekali. King, aku tidak menyangka kamu memiliki selera seperti itu. Ini tidak baik. Mereka yang menyapa pria semuanya adalah orang luar. Gadis adalah kebenaran hidup. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menjadi lebih kencang, dan Chen Zi merasa segar di sekujur tubuhnya. Baru kemudian dia menyadari masalahnya. Wajah tuanya memerah, dan dia segera mengambil satu set pakaian untuk berganti. Setelah mengenakan pakaiannya, Chen Zi menyadari bahwa tidak ada lagi bau iblis. Dia pertama-tama membungkuk kepada beberapa orang dan bertanya tanpa malu-malu. Semuanya, saya ingin tahu apakah kalian pernah bertemu dengan dua iblis yang kuat. Gouzi merasa malu dan menjawab dengan dingin dan mengganti topik pembicaraan. Ahem, saya belum melihat iblis, saya hanya bertemu dengan dua yang berbulu. Yang satu adalah Minotaur, dan yang lainnya adalah bajingan. Mereka berdua dibunuh oleh jari saudara saya. Begitu dia mengatakan ini, dia menarik putaran sanjungan lainnya. Melihat kerangka itu dikelilingi di tengah dan menikmati sanjungan, dia tidak dapat mendeteksi kultivasi apapun. Tidak ada bau iblis di sekitarnya. Tampaknya seperti yang dikatakan Gouzi. Mata Chen Zi membelalak kaget. Itu dibunuh oleh jari. Ini terlalu keterlaluan. Jika ada seseorang di dunia ini yang dapat dengan mudah membunuh iblis, kultivasi macam apa ini? Penuh keraguan, Chen Zi menyebarkan indera spiritualnya dan benar-benar tidak dapat mendeteksi bau iblis. Masalah ini pasti benar. Keberadaan yang tampak aneh ini, kultivasinya benar-benar mengerikan. Chen Zi menelan ludahnya, dan tidak berani bersikap kasar lagi. Dia menahan keterkejutan dan kelegaan di dalam hatinya, dan membungkuk dengan hormat untuk berterima kasih kepadanya. Terima kasih atas bantuanmu, senior, aku dan Chen Zi, terima kasih. Menghadapi rasa terima kasih yang begitu tulus, orang-orang bodoh itu tidak banyak bereaksi. Hanya Lu Benwei yang menatapnya dengan penuh harap. Chen Zi juga menunggu dengan serius, menunggu instruksi dari tuan ini. Siapa yang mengira bahwa dia akan mengajukan pertanyaan aneh? Apakah kamu tahu di mana ada seorang gadis? Ini. Chen Zi mendongak dengan bingung, dengan wajah penuh keterkejutan, dan sama sekali tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lu Benwei menghela nafas, mengulurkan telapak tangannya yang kurus dan mencakar ke arah kehampaan. Dalam sekejap, sosok yang dikenalnya ditangkap, berjongkok di tanah dengan kaku, dengan dua celah di tangannya, dan matanya menatap semua orang. Dia menatap mereka dengan bingung, dan tidak pernah berani bereaksi sama sekali. Sepertinya dia sedang bermain petak umpet, gemetar dengan tubuh dan jiwa, dengan garis-garis di seluruh wajahnya. Anda tidak dapat melihat saya, Anda tidak dapat melihat saya. Melihat pria ini, kemarahan Chen Zi langsung meningkat, dan dia meraung di tempat. Gu Taiyuan, dasar